Saat dirimu melihat sebuah tragedi kemanusiaan yang begitu mengerikan di layar kaca, atau bahkan menyaksikannya langsung, secara spontan batinmu menjerit, di mana Tuhan saat semua itu terjadi? Apakah ini adalah sebuah gugatan logis yang telah menghantui lorong-lorong sejarah peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu? Seringkali kita disuapi dengan satu paket konsep ketuhanan yang kaku, bahwa pencipta alam semesta ini adalah entitas yang maha kuasa sekaligus maha penyayang. Tapi ketika kita membuka mata dan melihat realitas dunia hari ini, dogma manis tersebut langsung menghantam dinding kenyataan. Dunia ini adalah panggung penderitaan yang masif. Kita melihat anak-anak kecil yang tak berdosa harus menderita akibat penyakit. Bencana alam menyapu bersih puluhan ribu nyawa dalam hitungan menit. Dan kejahatan merajalela. Jika Tuhan itu maha kuasa dan maha baik, mengapa dunia yang Dia ciptakan begitu rusak dan dipenuhi dengan luka? Salam Sang Sejati. Benturan fatal antara logika manusia dan kenyataan empiris inilah yang dibedah secara matematis oleh sebuah warisan pemikiran radikal dari filsafat yang kita kenal sebagai trilema Epicurus, seorang filsuf Yunani yang menghadapkan konsep ketuhanan pada sebuah labirin logika yang tidak menyediakan pintu keluar yang nyaman melalui 4 kemungkinannya. Pertama, apakah Tuhan ingin menghapus segala penderitaan di dunia ini, tetapi Dia tidak mampu melakukannya? Jika ini yang terjadi, maka Tuhan adalah entitas yang lemah. Kedua, apakah Tuhan sebenarnya memiliki kekuatan mutlak untuk menghapus segala penderitaan, tetapi Dia tidak mau melakukannya? Jika premis ini yang benar, maka logika filsafat tersebut akan menyimpulkan bahwa Tuhan adalah entitas yang kejam atau abai. Ketiga, bagaimana jika Tuhan tidak berniat dan pada saat yang sama juga tidak dapat menghilangkan kejahatan serta penderitaan? Maka runtuhlah seluruh definisi tentang Tuhan. Dia menjadi sosok yang dengki sekaligus lemah. Dan dengan kemungkinan yang keempat, jika Tuhan mampu dan mau menghilangkan penderitaan, dari manakah datangnya kejahatan? Mengapa dunia ini dibiarkan rusak? Bagi isi kepala manusia yang hanya mengandalkan logika formal dan hukum sebab akibat materi, argumen Epicurus ini akan dianggap sebagai skakmat. Logika Barat berhenti di sini, lalu melahirkan ateisme, agnostisisme, atau keputusasaan eksistensial. Mereka menyimpulkan bahwa alam semesta ini buta, tuli, dan berjalan tanpa arah. Tapi tidak bagi mereka yang telah berkesadaran ilmu ketuhanan. Mengapa logika Barat seperti trilema ini menemui jalan buntu dan berakhir pada kesimpulan yang sifatnya kering? Jawabannya sederhana, karena mereka mencoba mengukur samudra ketuhanan yang tak terbatas dengan menggunakan mangkuk kecil bernama akal rasional. Mereka melihat dunia hanya dengan mata kepala dan otaknya, bukan dengan mata batin atau mata rohaninya. Disinilah
puncaknya ilmu rasa dari ajaran ilmu ketuhanan. Yang hadir bukan untuk mendebat Epikurus ini, melainkan untuk menyingkap tirai ilusi yang selama ini mengubur kesadaran kita. Dalam kacamata ilmu makrifat, seluruh bangunan logika Epikurus langsung runtuh karena ia berdiri di atas fondasi yang keliru. Ia gagal memahami hakikat penderitaan karena dia melihat dunia secara dualitas. Dia memisahkan antara baik dan buruk. Dia memisahkan antara makhluk dan khalik. Sekarang, mari kita bedah rahasia ilmu rasa ini. Dalam tingkatan hakikat dan makrifat, kejahatan dan penderitaan itu sebenarnya tidak memiliki eksistensi secara mandiri. Penderitaan hanyalah sebuah ilusi yang lahir dari keterbatasan sudut pandang manusia. Sama seperti kegelapan yang sebenarnya tidak ada, karena kegelapan hanyalah sebutan lain saat sebuah ruang kekurangan cahaya. Begitu juga dengan apa yang kita sebut dengan keburukan atau dengan kerusakan. Ia hanyalah jarak yang sengaja diciptakan agar manusia mampu mengenal apa itu kebaikan. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal dan mengerti rasa sehat jika rasa sakit tidak pernah diciptakan? Bagaimana mungkin kamu bisa memahami keindahan cahaya jika kamu tidak pernah dilemparkan ke dalam pekatnya kegelapan? Alam semesta ini diciptakan oleh Allah dalam struktur kontras yang sempurna. Dan Syekh Ibnu Arabi serta Syekh Jalaluddin Rumi seringkali mengingatkan kita bahwa dunia ini seperti cermin raksasa tempat Tuhan menampakkan sifat-sifatnya. Tuhan bukan hanya memiliki sifat jamaliyah, keindahan dan kasih sayang, tetapi juga memiliki sifat jalaliyah, keagungan, keperkasaan, dan kebersahajaan. Jika dunia ini hanya berisi kesenangan, kedamaian, dan keteraturan, maka manusia hanya akan mengenal sebagian kecil dari wajah Tuhannya. Bagaimana kamu bisa mengenal Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghafur, jika tidak ada hamba yang berbuat salah dan kemudian bertobat? Bagaimana kamu bisa mengenalnya sebagai yang Maha Menyembuhkan, Asy-Syifa, jika penyakit tidak pernah mewujud? Maka dunia ini sebenarnya tidak pernah rusak. Dunia ini justru sangat sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Segala bencana, air mata, serta penderitaan yang dilihat oleh mata lahiriah kita sebagai kehancuran, di mata seorang ahli makrifat adalah tarian kehendaknya yang maha indah. Lalu, mengapa batin kita tetap merasa sakit dan menganggap dunia ini rusak? Saudaraku, sang sejati, kerusakan itu sebenarnya bukan terjadi pada dunia, melainkan pada ego kedirian kita sendiri, Anania. Manusia menderita karena mereka menuntut agar alam semesta ini berjalan sesuai dengan seleranya, nafsunya, dan kenyamanan egonya. Kita mengira diri kita memiliki hak, memiliki atas kehidupan ini. Ketika Tuhan mengambil apa yang kita sebut sebagai milik kita, entah itu harta, kesehatan, atau orang tercinta kita, otomatis ego kita memberontak dan menuduh Tuhan tidak adil. Bagi seorang hamba yang telah mencapai makom makrifat, mereka akan tersenyum melihat
trilema Epicurus ini. Sebab di tingkatan kesadaran tertinggi, sang hamba telah melampaui ego dirinya. Dia telah fana, lebur dalam kehendak sang dalang kosmis. Dia menyadari seutuhnya bahwa diri ini sebenarnya tiada. La ilaha illallah. Tidak ada wujud hakiki selain wujudnya. Jika diri kita sendiri adalah miliknya, jalannya hidup kita adalah aliran kehendaknya. Lalu atas dasar apa kita menggugat sang pemilik kehidupan? Penderitaan dan kerusakan dunia adalah palu gada yang sengaja dihantamkan Tuhan untuk menghancurkan berhala-berhala di dalam diri, yaitu berhala rasa memiliki, berhala kesombongan, dan berhala keakuan. Penderitaan adalah cara paling mesra untuk memaksa ruh kita berhenti bersandar pada dunia material yang fana dan mulai mengetuk pintu hakiki di dalam batin kita sendiri. Bencana di luar sana dikirimkan agar kita mau menengok ke dalam, menemukan kedamaian yang absolut, kedamaian yang tidak bisa disentuh oleh rusaknya duniawi. Jadi, berhentilah terjebak pada perdebatan logika otak yang melelahkan serta menyesatkan. Dunia ini tidak butuh diperbaiki oleh protes kita kepada Tuhan, tapi pandangan kitalah yang perlu diperbaiki. Karena ketika hijab batin kita telah tersingkap, kita tidak akan lagi melihat kerusakan di muka bumi ini. Di balik runtuhnya bangunan, di balik tetesan air mata, dan di sebalik sunyinya penderitaan, mata batinmu hanya akan menyaksikan satu hal: keagungan gerak Zat yang Maha Suci, yang sedang menuntun setiap jiwa untuk kembali pulang ke haribaannya. Sembahlah Dia bukan karena transaksi upah pahala ataupun takut akan pecutan nerakanya, tetapi sembahlah Dia karena kita telah menyaksikan bahwa di alam semesta yang luas ini tidak ada satupun noktah yang bergerak di luar pelukan kasih dan keagungannya. Matikan egomu sebelum kematian jasadmu, agar kamu bisa melihat keindahan sejati di sebalik tirai teater kosmis ini. Demikianlah, salam